segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Allah kami yang sempurna, Allah kami yang mulia, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang penuh dengan glory dan haleluya. Puji syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Izinkan pada siang hari ini Kau sudah izinkan kami memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kami percaya ada hikmat marifat yang luar biasa, ada akal budi dalam setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan akan mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan setiap Tuhan telinga dan mata kami yang mendengarkan, biar kami percaya firman ini akan menjadi pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh Allah yang baik dan luar biasa. Mari kita semua umat percaya dan berbahagia. Kita semua umat yang siap dengan isi hati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat imam musik, buat WL Singer, tim multimedia dan juga tim penari. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan kita udah memasuki bulan September yang minggu kedua Bapak Ibu, sangat-sangat luar biasa ya. Kalau udah masuk September itu berarti udah mulai hujan, padahal baru aja hujan Bapak Ibu ya. Baru aja hujan, sudah mau mulai hujan lagi Bapak Ibu, jadi nggak ada terang di dalam ini. Tapi kita percaya ada terang dalam kehidupan kita semuanya Bapak Ibu ya. Vina Panduwinata berkata, September ceria, ya kan? Yang anak-anak, ya, orang-orang yang tua mungkin tahu ya, anak-anak muda mungkin nggak kenal Vina Panduwinata. Ya, September yang ceria, biarlah keceriaan ada senantiasa dalam kehidupan kita dari hari ke hari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh slide saya Jin. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai teori perjanjian lama Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit bosan ya, banyak teori ya. Jadi yang mau ngantuk boleh, yang mau menguap boleh ya, tapi nggak boleh tidur Bapak Ibu. Boleh tidur tapi nggak boleh merem Bapak Ibu ya. Jadi silakan tidur tapi nggak boleh merem, harus melek Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Yang sebelumnya Jin, ayat yang sebelumnya ya. Slide yang sebelumnya ya. Di sebelah kanan saya ini ada perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi kita akan bicara tentang perjanjian lama ya, teori tentang perjanjian lama. Perjanjian lama secara khusus terbagi atas 3 bagian. Yang pertama di atas adalah hukum. Ini adalah hukum Taurat, yaitu mulai dari Kejadian sampai Ulangan. Yang fokusnya adalah hukum. Sejarah awal umat manusia mulai dari Kejadian dan perjanjian Allah dengan Israel. Kemudian yang kedua adalah kitab para nabi ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah bekerja melalui sejarah dan berbicara melalui nabi-nabinya. Dan yang ketiga adalah tulisan-tulisan. Termasuk dalam tulisan-tulisan ini adalah kitab syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur dan Amsal. Yang ketiganya ini disebut dengan Sifrei Emet atau 3 kitab puisi Bapak Ibu. Dan ada juga Kidung Agung dan Pengkhotbah. Banyak ahli Alkitab yang menambahkan di sini ada kitab Esther, ada kitab Daniel, kitab Esra, tapi saya nggak membahas di sini. Ya, sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu, Israel kuno punya 3 golongan hamba Tuhan, yaitu yang atas sendiri adalah para imam, perantara antara Allah dan umatnya. Yang kedua adalah para nabi, penyambung suara Allah. Dan yang ketiga adalah para bijak atau orang berhikmat. Nah, kelompok orang bijak ini khususnya dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah kehidupan yang praktis dan filosofis sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Amsal merupakan hikmat para bijak yang terilhamkan. Jadi hari ini kita akan menggali kitab yang kaya hikmat, padat nasihat, dan tidak pernah lewat zaman, yaitu kitab Amsal. Ya, sorry sebelumnya Jen, sebelumnya dulu. Boleh di ini sebelumnya. Ya, kitab Amsal Bapak Ibu. Jadi dalam kitab Amsal ini kita akan menjadikan menjadi satu renungan dalam hidup kita ya. Jadi jangan sekedar menjadikan ayat-ayat dalam kitab ini hanya sekedar sebagai status WhatsApp atau Facebook aja, atau mungkin dibacakan setengah sadar sebelum tidur. Ya, ini juga saya lakukan Bapak Ibu sebelum tidur, baca kitab Amsal tapi sambil ngantuk-ngantuk Bapak Ibu ya. Tapi jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi hendaknya kita menjadikan kitab ini sebagai kitab pelatihan karakter rohani. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan pada kiri kananmu,
kamu butuh hikmat, bukan sekedar hikmat. Kamu butuh hikmat, bukan sekedar hemat. Enggak cukup hemat aja Bapak Ibu, tapi perlu hikmat Bapak Ibu ya. Nah, sekedar intermezzo Bapak Ibu ya. Kenapa saya memilih tema kitab Amsal pada siang hari ini Bapak Ibu? Kayaknya udah seperti kehabisan bahan ya, sampai Amsal pun dibahas katanya ya. Jadi bukan Bapak Ibu, saya sebenarnya ada menyiapkan tema tentang khotbah di atas bukit. Tapi kayaknya kalau saya bawakan ini berat banget ya. Kayaknya belum cocok saya membawakannya. Akhirnya saya mikir apa ya saya membawakannya. Cari-cari tokoh Alkitab kok belum ketemu yang serak ya. Nah akhirnya saya berpikir ya, saya ini kan orang yang bodoh ya. Kelihatannya aja pintar Bapak Ibu, ini kelihatannya pintar ya, ada bikin slide seperti ini ya kan, ada mungkin membuat AI, membuat website, membuat SOP, kayaknya pintar, tapi itu kelihatannya hanya di permukaan aja Bapak Ibu. Sesungguhnya saya ini orang yang bodoh Bapak Ibu ya. Dalam sama-sama saudara kandung saya, kakak saya itu orang yang jenius. Dia menjadi dosen di mana-mana, dia menulis banyak buku tentang ilmu komputer ya. Adik saya Bapak Ibu, dia itu sekarang udah S3 Bapak Ibu. Dia mengajar S2 di sebuah perguruan tinggi Fakultas Ilmu Komputer di Yogyakarta, sebuah perguruan Katolik. Nah, saya ini hanya S tongtong Bapak Ibu, nggak nyampe S3 Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan, saya dikelilingi oleh orang yang pandai, tapi saya ini adalah orang yang sebenarnya bodoh. Jadi saya berpikir, gimana ya caranya supaya saya bisa pintar, bisa punya hikmat Tuhan. Akhirnya saya berpikir, Amsal ini kan kitab hikmat ya. Saya pengen belajar dari sana Bapak Ibu ya. Nah karena latar belakang itulah, karena kebodohan itu akhirnya saya berpikir ya udahlah, saya akan mencoba mempelajari Amsal ini meskipun ini agak sedikit teoritis Bapak Ibu ya. Oke, slide yang berikutnya. Ya. Oke, terima kasih Jin. Bapak Ibu, kita akan bicara makna kata Amsal atau bahasa Inggrisnya adalah proverb ya. Kata Amsal dalam bahasa Ibrani adalah misle, dari akar kata masyal, yang berarti ucapan orang bijak atau peribahasa berhikmat, jadi seperti sebuah pepatah atau perumpamaan. Lebih tepatnya kitab Amsal adalah kumpulan kalimat-kalimat singkat padat yang mengandung hikmat Tuhan untuk menjadi tuntunan kehidupan yang praktis. Jadi ini kayaknya cocok banget buat kita semua yang kayaknya pengen semuanya instan Bapak Ibu. Jadi instan, semuanya udah ada instan di sini. Kitab-kitab kalimat-kalimat singkat yang mengajar kita bagaimana berhikmat ya. Tapi sebenarnya hikmat itu nggak bisa didapat secara instan Bapak Ibu ya. Banyak orang cari motivasi lewat media sosial ya. Padahal motivasi dunia itu bisa basi Bapak Ibu ya. Tapi hikmat Tuhan lewat Amsal ini nggak pernah basi. Selalu segar untuk setiap generasi, dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, sampai kita sekarang ini kitab Amsal masih sama, dia nggak pernah basi, segar untuk setiap generasi. Jadi kalau orang dunia mencari quotes of the day, maka Amsal ini adalah quotes of eternity, kalimat abadi dari Tuhan yang akan menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Makanya baca Amsal Bapak Ibu, yuk sama-sama kita akan membaca Amsal ya. Mulai hari ini dan seterusnya kita akan baca Amsal. Ya, penulis kitab Amsal. Ya. Jadi penulis kitab Amsal yang utama itu adalah Raja Salomo Bapak Ibu ya. Ini dalam Amsal 1 ayat 1 dikatakan Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Salomo dia adalah anak Daud dan raja ketiga di Israel. Menjadi raja selama 40 tahun, 971 sampai dengan 931 sebelum Masehi. Dan dia adalah raja yang paling berhikmat. Salomo pernah berdoa minta hikmat kepada Tuhan dan dikabulkan Bapak Ibu. Ya. Ini doa Salomo. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ini bagaimana Salomo memperoleh hikmat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Doa Salomo memohon hikmat. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja 3, 9-12 ini menceritakan bagaimana Salomo pada masa awal-awal pemerintahannya, dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dan dia meminta hikmat dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Jadi hikmat ini adalah hikmat dari Tuhan. Ya, slide berikutnya ini saya nggak bisa klik, Jin. Ya. Dalam kitab Amsal 10 ayat 1 sampai dengan 22 ayat 16, di sana dikatakan kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Jadi ini adalah kumpulan Amsal Salomo dari 10 ayat 1 sampai dengan 22 ayat 16. Ya. Dan uniknya Bapak Ibu, di dalam perikop 10 ayat 1 sampai 22 ayat 16 ini ternyata kalau dihitung Bapak Ibu terdiri dari 375 amsal Bapak Ibu. Ya, saya belum menghitungnya, tapi menurut para ahli demikian. Ya, ada 375 amsal dari kitab Amsal 10 ayat 1 sampai dengan 22 ayat 16. Dan uniknya Bapak Ibu, angka 375 itu sama dengan nilai gematria atau nilai huruf Ibrani dari Selomo Bapak Ibu. Ini ada Selomo. Kita bacanya dari yang ini Bapak Ibu ya. Ini adalah Shin 300, kemudian Lamed 30, kemudian Mem itu 40 dan He itu 5. Selomo. Kalau dijumlahin Bapak Ibu coba jumlahnya berapa? 375. Ini adalah sebuah tradisi Israel Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa memang bagian ini benar-benar punyanya Salomo. Enggak bohong Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian slide yang berikutnya 1 Raja-Raja 4 ayat 32 berkata, ia menggubah 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ya, jadi sebenarnya Salomo itu menulis 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian atau kidung. Ya, amsalnya termuat di dalam kitab Amsal dan nyanyian atau kidungnya termuat di dalam Kidung Agung Bapak Ibu. Dan meskipun yang dimuat hanya sebagian tidak semuanya. Ya, slide berikutnya. Salomo juga penulis dari Kidung Agung yang ditulis pada masa mudanya. Kemudian setelah masa setengah tuanya, dia menulis kitab Amsal. Dan yang terakhir di masa akhir hidupnya, dia menulis Pengkhotbah. Yang melukiskan penyesalan Salomo atas kehidupannya. Orang yang berhikmat pun bisa menyesal atas kehidupannya. Ya, sesungguhnya Salomo memang penuh hikmat. Tapi dia tidak mengikuti hikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Salomo gagal bertekun dalam takut akan Tuhan dan hati Salomo menyimpang dari Allah. Terbukti dalam 1 Raja-Raja 11 slide berikutnya, dia berbalik dari Tuhan untuk menyembah dewa-dewa lain. Karena apa? Karena dia disesatkan oleh istri-istri asingnya yang sangat banyak. Kemudian dia mencari kuasa, keberhasilan, kekayaan, pemuasan nafsu dengan berkompromi terhadap penyembahan berhala dan dosa melalui persekutuan yang tidak kudus dengan banyak asing, dengan banyak bangsa asing. Ada bangsa Tirus, bangsa Mesir, dan lain-lain. Kemudian banyak istri dan gundiknya untuk mematerikan persekutuan itu. Di ayat 3 disebutkan dia memiliki 700 putri bangsawan yang dinikahi dan ada 300 selirnya. Jadi ada 1.000 lebih permaisuri dan selirnya. Dan dia mencari lebih banyak kekayaan dan kemuliaan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ironisnya, ternyata di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Salomo itu bertobat seperti ayahnya Daud. Meskipun dalam kitab Pengkhotbah dia menyatakan kesia-siaannya hidupnya, menyatakan penyesalannya, dan bahkan penutupnya dalam slide berikutnya berkata, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dia menganggap bahwa hidupnya sia-sia. Dan dia meminta kita semuanya untuk hidup itu dengan takut akan Allah dan memegang pada perintah-perintahnya. Dan karena dosanya, slide yang berikutnya, kemudian Allah menghukumnya dengan mengoyakkan kerajaannya dan diberikan kepada hambanya. Jadi hikmat tanpa urapan dan takut akan Tuhan adalah sia-sia. Kerajaannya Bapak Ibu, kerajaan Israel itu kemudian diberikan kepada Yerobeam, yaitu hambanya, menjadi kerajaan Israel utara. Namun Allah masih bermurah hati. Hukuman itu dilakukannya pada saat anaknya, bukan pada saat pemerintahan Salomo. Dan atas kemurahan Allah juga, anaknya yaitu Rehabeam
masih diberi satu suku. Jadi kalau di Yerobeam memimpin Israel Utara itu dengan sekian banyak suku-suku Israel, Yehuda diberikan kepada Rehabiam, anak kandung daripada Salomo. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah masih setia pada rencananya, yaitu dia masih ingin memberikan keturunan Mesias dari keturunan Daud. Jadi tadi lagunya berbicara bahwa dia tak pernah lalai pada janji-janjinya. Allah terus setia di masa apapun, bahkan ketika Salomo mengalami dosa dan dihukum, Allah tetap setia pada janjinya. Dia memberikan anaknya Rehabiam untuk meneruskan keturunannya sampai kepada Mesias. Ya. Penulis yang kedua Bapak Ibu dari kitab Amsal adalah Amsal orang-orang bijak. Kemudian penulis yang ketiga yaitu Hizkia Bapak Ibu. Di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 12 ayat 7, ini adalah Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Padahal Hizkia itu memerintah 200 tahun setelah Salomo, 715 sampai dengan 685 sebelum Masehi. Jadi slide berikutnya sejarah penulisan Amsal itu hampir 200 tahun Bapak Ibu. Mulai dari Salomo di 971 sampai dengan di Hizkia di tahun 715. Nah penulis yang berikutnya Bapak Ibu. Perkataan-perkataan Agur bin Yake di 30 ayat 1 sampai 33. Kita nggak mengenal siapa Agur ya. Alkitab juga tidak memberikan informasi kepada siapa Agur, tapi dia dikatakan menulis sebagian kitab Amsal ini, yaitu dari ayat pasal 30 ayat 1 sampai dengan 33 ayat 1. Kemudian ada berikutnya adalah Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Dikatakan di situ, inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi dia menuliskan pesan-pesan ibunya yang bijaksana. Lemuel itu artinya adalah milik Allah atau dikhususkan bagi Allah atau untuk Allah. Jadi ini bisa menjadi suatu nama pribadi atau hanya nama julukan. Dan banyak sekali ahli-ahli Alkitab yang menyatakan bahwa Lemuel ini sebenarnya adalah nama lain daripada Salomo. Karena Salomo sering diberi julukan puitis Jedidiah yang artinya adalah dikasih Tuhan. Jadi arti namanya, julukannya hampir sama dengan Lemuel. Sehingga orang bilang ini sebenarnya adalah nasihat ibu Salomo yaitu Batsheba kepada Salomo. Tapi dikatakan sebagai Lemuel. Ya, Raja Masa. Dan yang terakhir Bapak penulisnya adalah no name. Ini ada bagian di dalam 31 sampai dengan 31 yang tidak diketahui penulisnya, tidak disebutkan siapa penulisnya. Meskipun banyak sarjana Alkitab juga mengatakan bahwa ini ditulis juga oleh oleh Salomo atau oleh Lemuel. Karena ini terusan daripada penulisan kitab Lemuel tadi. Ya, kita tidak perlu membahas lebih lanjut Bapak Ibu, kita belajar tujuan kitab Amsal. Ya, Amsal. Nah, tujuan kitab Amsal itu ada di dalam Amsal 1 Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Tujuannya apa? Kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ya. Amsal 1 ayat 2, 1, 2, 3. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi itu ditulisnya, tujuan daripada ditulisnya kitab Amsal. Yang pertama adalah untuk tahu hikmat dan didikan. Yang kedua untuk tahu kata-kata yang bermakna. Yang ketiga untuk menerima didikan dan menjadi pandai. Seperti saya tadi mau belajar pengen pandai Bapak Ibu ya. Jadi menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sehingga apa Bapak Ibu? Amsal 1 ayat 4 berkata selanjutnya, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal ditujukan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Nanti kita akan bahas teka-tekinya Bapak Ibu. Dan yang penting adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini tujuan ditulisnya Amsal Bapak Ibu. Jadi orang yang gak berpengalaman kalau baca Amsal ini menjadi berhikmat. Orang-orang muda membaca Amsal ini jadi dia mengerti pengetahuan dan kebijakan. Bahkan orang yang sudah berpengertian, yang sudah pandai pun jika mendengar Amsal ini
maka dia akan semakin menambah ilmunya dan memperoleh banyak bahan pertimbangan. Dan yang penting adalah kita harus takut akan Tuhan supaya kita menjadi penuh dengan hikmat dan didikan. Jadi kitab Amsal bukan hanya kumpulan petuah moral, tapi inspirasi Roh Kudus yang kekal sampai hari ini, yang mengajarkan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara yang sederhana, namun sangat dalam. Nah Bapak Ibu, yuk kita buka telinga kita, buka mata kita, dengarkan telinga kita, kita akan menebak karakter yang berikutnya. Bapak. Ada 12 keunikan kitab Amsal Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ada 2 kalimat yang berhubungan atau berelasi satu sama lain. Kata pertama di kalimat kedua menjadi arahannya. Jadi ini ada paralel sinonim. Sinonim itu artinya kalimat yang kedua mengulangi kalimat yang pertama dengan kata yang berbeda. Contohnya Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sama tapi berbeda Bapak Ibu ya. Ada paralel antitesis, yaitu pesan kedua bertentangan dengan pesan kalimat yang pertama. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ini antitesis saling bertentangan. Paralel sintetik, kalimat kedua menarik pesan kalimat pertama lebih jauh, sama tapi didalami. Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya. Keunikan yang kedua Bapak Ibu, Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31 yang tadi tidak disebutkan siapa penulisnya, ini sebenarnya adalah 22 puisi hikmat Bapak Ibu yang diawali dengan 22 abjad Ibrani yang membahas mengenai istri yang cakap. Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, ini dalam bahasa Inggris dibuat oleh Michael Noyes. Yang pertama itu bahasa Ibraninya itu awalnya adalah alif Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah enggak kelihatan itu apa itu. Bet. Yang ketiga adalah Gmail, yang keempat adalah Dalet. Jadi semuanya 22 ayat ini menunjukkan puisi yang dimulai dengan abjad Ibrani. Ini keunikan yang kedua Bapak Ibu. Ya, keunikan yang ketiga, dia menggunakan angka. Amsal 6 ayat 16 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kemudian Amsal 30 ayat 18, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ya. Keunikan yang keempat, pengulangan Amsal. Ada 2 pasal yang diulang, yaitu Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan yang keunikan yang kelima, ada pengulangan percaya kepada Tuhan sebanyak 5 kali. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan. Amsal 16 ayat 20, siapa yang percaya pada Tuhan akan berbahagia. Amsal 28 ayat 25, tetapi siapa yang percaya pada Tuhan akan berkecukupan. Amsal 29 ayat 25, siapa percaya pada Tuhan akan terlindung. Keunikan yang berikutnya, pengulangan takut akan Tuhan 19 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh hitung 19 kali ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan 3 saja. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada kekuatan yang besar dan anak-anaknya mendapat perlindungan. Bapak Ibu nanti nggak usah ditulis, nggak usah dipoto, nanti saya kirimkan slide-nya Bapak Ibu buat Bapak Ibu teliti di rumah. Apakah benar ada 19 kali perkataan takut akan Tuhan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, keunikan yang ketujuh adalah patriarkal atau kebapaan. Karena di sana disebutkan ada 23 kali kata-kata anakku. Ya, Bapak Ibu boleh teliti nanti di sana. Apakah benar kata-katanya ada anakku? Dan keunikan yang ke-8, susunannya penuh hikmat dan unik bagi kaum muda. Ya, di dalam 1 ayat 8 sampai 9 18 ada 13 hikmat kaum muda. Pasal 13 ayat 1 sampai 6 ada 13 hikmat kaum muda. Dan pasal 10 ayat 31 ada hikmat yang lainnya untuk anak muda. Nah, anak-anak muda, udah baca kitab Amsal belum?
Kitab Amsal ini ditujukan buat anak-anak muda, buat kalian semuanya. Ya, kita akan bahas satu persatu dengan cepat ya. Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9 ayat 18 dikatakan ada 13 hikmat kaum muda. Hikmat apa aja itu? Yang pertama, hormatilah orang tuamu dan perhatikanlah nasihat mereka. Katakan tidak kepada semua bujukan orang berdosa. Tunduklah pada hikmat dan takut akan Tuhan. Carilah hikmat dengan pengertian dan kebijakannya. Ya. Ciri-ciri khas dan manfaat hikmat sejati. Hikmat sebagai harta keluarga. Hikmat dan dua jalan hidup ini, yaitu orang fasik dan orang benar. Bujukan dan kebodohan, perzinahan. Jadi ditekankan di situ berkali-kali, perzinahan itu adalah satu perbuatan yang bebal. Nasihat mengenai kesetiaan dalam pernikahan. Cara untuk lepas dari kebodohan, yang merasa bodoh, baca Amsal supaya lepas dari kebodohan. Peringatan terhadap perzinahan lagi. Nasihat untuk berhikmat dan perbandingan hikmat dan kebodohan. Ya. Yang berikutnya dalam Amsal 13. Ada 13 hikmat kaum muda lagi Bapak Ibu di sana. Yang pertama sama mendengarkan didikan ayah. Mencari hikmat dan pengertian. Menghindari kejahatan. Mengasihi anak dengan disiplin. Menghargai firman Tuhan. Menerima balasan atas perbuatan baik dan buruk. Menghindari kesombongan dan meremehkan didikan. Berusaha menjadi orang benar. Menghindari ucapan yang tidak baik. Merendahkan orang lain. Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menghindari pergaulan yang buruk. Berusaha untuk kaya dengan cara yang benar. Dan menghindari dosa dan segala bentuk kejahatan. Ini nanti saya PR buat anak-anak muda supaya dijadikan tema untuk setiap firman di dalam ibadah anak muda. Ada 26 Bapak Ibu tema untuk anak-anak muda di sana. Boleh dijabarkan semuanya Bapak Ibu ya. Amsal 10 ayat 31 berikutnya. Ada nilai persahabatan. Bagaimana mengajar kita tentang nilai persahabatan. Bagaimana memilih teman. Bagaimana setia terhadap sahabat. Bagaimana mempertahankan persahabatan. Bagaimana menyelesaikan masalah persahabatan. Mengenai pernikahan. Bagaimana memilih istri yang bijak. Bagaimana menghindari wanita yang suka bertengkar. Bagaimana memilih suami yang setia. Bagaimana menghindari pria yang suka menggoda. Bagaimana menghindari orang yang marah dan peminum. Bagaimana menjadi istri yang baik. Bagaimana menjadi suami yang ideal. Komplit semuanya Bapak Ibu. Tentang keluarga. Bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. Bagaimana menanamkan takut akan Tuhan pada anak-anak. Bagaimana menciptakan kedamaian. Memberikan kasih sayang. Membesarkan anak dengan disiplin. Tentang pekerjaan ada juga Bapak Ibu. Kewajiban untuk bekerja atau berusaha untuk menafkahi diri dan keluarga. Melibatkan Tuhan dalam usaha kita. Dan apa yang boleh dan tidak boleh dalam bekerja atau usaha. Serta bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik. Tentang ucapan, gak boleh berbohong. Gak boleh menyanjung. Gak boleh fitnah atau gosip. Gak boleh mengutuk terhadap orang tua. Gak boleh berkata sesuatu yang gak benar. Bagaimana menyenangkan dan menghibur. Bagaimana membuat perkataan kita menjadi tepat dan terkendali. Tentang alkohol ada juga. Bagaimana bahayanya alkohol yang mengakibatkan kemiskinan dan menghancurkan hidup. Tentang uang juga ada juga. Yaitu bagaimana mencari kekayaan sejati dengan jujur. Bagaimana menjauhi kemiskinan. Bagaimana bermurah hati dan tidak serakah. Dan bagaimana mereka yang memiliki kekuasaan untuk adil, benar, bebas dari pengaruh jahat, tingkah laku yang bijaksana, kesucian hati dan bibir, rendah hati, lemah lembut, dan pemimpin yang mendengar nasihat. Kalau pemimpin-pemimpin negara kita membaca Amsal, udah pasti korupsi tidak ada, udah pasti ketidakadilan tidak ada, udah pasti kebenaran tidak ada, Bapak Ibu. Yuk, makanya kita sama-sama baca Amsal dan kita berikan Amsal-Amsal kita kepada dunia ini. Ya, anak-anak muda jangan lupa baca ya Amsal ya mulai hari ini dan seterusnya. Tapi nggak cuma anak-anak muda Bapak Ibu, yang berikutnya keunikannya adalah untuk perempuan Bapak Ibu. Amsal juga untuk perempuan Bapak Ibu, karena di sana ada kata-kata 31 kali perempuan, ada istri 1 kali, ada wanita 2 kali, ada gadis 1 kali, dan ada nyonya 1 kali. Jadi tantangan buat perempuan-perempuan, udah baca Amsal sampai habis belum? Sudah ya Bapak Ibu ya, pasti ya. Jadi perempuan-perempuan yuk baca Amsal. Saya hanya mencoba untuk beberapa dari ayat-ayat yang mengenai perempuan. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Pasal ini Bapak Ibu memuji seorang wanita yang bijaksana dan cakap. Yang sebutan yang sering disebutkan untuk Ruth.
yaitu Rut 3 ayat 11 adalah wanita yang berbudi. Sehingga bagian ini sering dikaitkan dengan Rut yang dalam kitab suci Ibrani diletakkan setelah Amsal. Ini kitab suci Ibrani Bapak Ibu ya, bukan di kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Kemudian ada Amsal 14 ayat 1, perempuan bijak membangun rumahnya. Amsal memuji peran perempuan yang rajin, bijak, dan takut akan Tuhan. Maka keluarganya akan diberkati, bukan karena harta, tetapi karena ada takut akan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Semua aspek hidup disentuh, mulai dari dapur sampai mimbar, dari kantor sampai kasur, semuanya disentuh Bapak Ibu. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Rumah tangga bisa rusak hanya oleh kata-kata kasar, tapi bisa dibangun oleh doa dan kelembutan. Jadi kalau suami istri bertengkar Bapak Ibu, jangan adu suara, jangan adu keras-kerasan Bapak Ibu, tetapi adu yang paling bijak siapa. Ya, jadi mengajar bagaimana perempuan-perempuan untuk membangun rumahnya dengan cara Tuhan. Keunikan yang ke-10 Bapak Ibu, teka-teki Bapak Ibu, ini suka teka-teki Bapak Ibu ya. Dalam Raja Agur pasal 30, di sana banyak sekali teka-tekinya Bapak Ibu. Ya. Di sana dikatakan siapa pelaku kejahatan yang ditolak Allah? Jawabannya nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, atau saya bacakan singkat, yaitu orang yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya, yang menganggap dirinya suci belum dibersihkan dari kenajisan, orang yang sombong dengan pandangan mata yang tinggi, orang yang giginya seperti pedang, rahangnya seperti pisau untuk melahap orang kecil dan orang miskin. Siapa yang tidak pernah puas atau kenyang? Di sana dikatakan ada contohnya, yaitu lintah, dunia orang mati, rahim yang mandul, tanah yang tidak pernah kenyang dengan air, dan ada api yang tidak pernah berkata cukup. Siapa yang tidak dimengerti? Ya, ada jawabannya adalah jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis, dan jalan perempuan yang berzina. Siapa yang membuat bumi gemetar? Saya dikatakan bila seorang budak jadi raja, bila orang bebal menjadi kenyang, bila seorang perempuan yang tidak disenangi bersuami, bila seorang hamba perempuan mewarisi atau menggantikan nyonyanya. Siapa yang kecil namun cekatan dikatakan, yaitu semut yang menyediakan makanannya di musim panas. Ada pelanduk yang sebenarnya lemah tapi membuat rumahnya di bukit batu. Ada belalang yang gak punya raja namun semuanya berjalan berbaris rapi. Bapak Ibu pernah lihat belalang? Jalannya rapi Bapak, dan dia gak punya raja Bapak Ibu. Ya. Ada cicak yang bisa ditangkap di rumah-rumah, tapi dia juga ada di istana raja. Ya. Ada hewan yang gagah, yaitu simbol kepemimpinan. Ada singa, ayam jantan, kambing jantan, dan seorang raja di depan rakyatnya. Keunikan yang ke-11 Bapak Ibu. Uniknya Bapak Ibu, Amsal itu ternyata ada 31 pasal Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Bible. Ada 31 pasal, 1 sampai 31, artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca satu pasal satu hari, berarti Amsal ini akan habis dalam 1 bulan. Yuk mulai sekarang baca Amsal 1 hari 1, sebulan habis, dan kita akan menjadi orang yang berhikmat dan penuh dengan pengetahuan. Almarhum Billy Graham Bapak Ibu, yang menjadi penginjil terbesar di abad 20, dia tiap hari membaca 5 pasal kitab Mazmur. Mazmur ada berapa pasal Bapak Ibu? 150. Jadi kalau 5 dibaca setiap hari berarti habis 30 hari. Jadi Billy Graham membaca Mazmur selama 30 hari, selama sebulan, yang mengajarinya bagaimana dia berhubungan baik dengan Allah. Jadi dia menyelesaikannya dalam 1 bulan. Dan dia juga membaca 1 pasal Amsal setiap hari, yang mengajarinya bagaimana cara berhubungan baik dengan sesama. Jadi akhirnya Billy Graham menyelesaikan Mazmur dan Amsal dalam 1 bulan. Mau kita ikutin sama-sama Bapak Ibu? Tiap pagi kita mendengarkan Mazmur melalui Pak Gembala kita, tapi kita boleh juga membacanya 1 hari 5 pasal Mazmur dan 1 hari 1 pasal Amsal. 1 bulan habis, ya, sehingga kita bisa bagaimana berhubungan baik dengan Allah dan bagaimana berhubungan baik dengan sesama. Yang terakhir Bapak Ibu, keunikan kitab Amsal. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Amsal yang bahkan dikenal sampai di luar kalangan Kristiani. Ini saya ada slide berikutnya. Ada banyak sekali, tapi saya hanya bacakan beberapa ya.
Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang di atas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang Amsal 4 ayat 23 yang sebelah kiri atas, ini malah jadi lagu Bapak Ibu ya. Jagalah hatimu, janganlah apa? Jadi lagu Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kemudian Amsal 16 ayat 3 yang bawah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Amsal 17 ayat 22, ini adalah kita biasa dengarkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Ini enggak hanya dibacakan di dalam kalangan Kristiani, ya, kalangan kesehatan juga membacakannya karena sudah terbukti secara teknologi memang dia benar. Kemudian Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin Bapak Ibu. Tema yang terakhir lagi Bapak Ibu ya. Ini kita baca tentang ringkasan kitab Amsal, masih ada sekitar 8 menit, moga-moga selesai Bapak Ibu. Ringkasan isi kitab Amsal. Yang pertama, nah ini yang penting Bapak Ibu, hikmat dan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi hikmat sejati bukan dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas dari sekolah atau banyak gelarnya, di belakangnya mentereng banyak gelarnya. Melainkan dengan takut akan Tuhan. Jadi hikmat sejati itu adalah takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan. Takut ini bukan sesuatu yang menakutkan ya, kalau kita ketemu Tuhan, takut ya, serem ya, bukan. Tetapi adalah rasa hormat, ya, tunduk dengan rendah hati kepada Tuhan dan menghargai Tuhan. Ada satu ketakutan yang kudus untuk melanggar kehendak-kehendaknya. Jadi kita takut melanggar kehendaknya. Ya. Hikmat bukan kecerdasan akademis, tetapi kemampuan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Dan selalu bertanya, kalau kita mau melakukan sesuatu, apakah ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Sulit Bapak Ibu ya. Kira-kira yang kita lakukan selama ini udah menyenangkan hati Tuhan belum? Nah dengan takut akan Tuhan itu kira-kira manfaatnya apa? Ya, Amsal berkata, manfaat takut akan Tuhan di slide berikutnya adalah permulaan pengetahuan. Akan membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Akan memperpanjang umur. Jadi kalau panjang umur gak perlu banyak minum vitamin Bapak Ibu. Cukup baca kitab Amsal dan takut akan Tuhan. Dan kesalahannya diampuni dan mendatangkan hidup. Dan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi gak perlu kerja keras Bapak Ibu. Cukup baca Amsal dan takut akan Tuhan. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Ya, sulit, gampang bicaranya, sulit melakukannya Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama kita belajar untuk melakukannya dengan baik. Tema yang kedua, ini diulang-ulang selalu di Amsal, yaitu bijak vs bodoh, versus bodoh atau bebal. Kitab Amsal ini penuh dengan kontras. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi orang bijak itu mendengarkan nasihat, orang bodoh itu keras kepala. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, kalau orang bebal, dia jadi bahan pelajaran buat orang lain. Ya. Slide berikutnya, orang bijak bekerja dengan rajin, orang bodoh malas. Hei pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Dalam dunia usaha, Amsal juga mengajari kita. Kalau orang dunia berkata, yang penting untung. Tapi Amsal berkata apa? Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat, yang jualan, yang suka kiloan. Jangan ditempelin batu di timbangannya ya, supaya timbangannya menjadi lebih kurang. Ya. Artinya Tuhan lebih suka kita itu untung sedikit tapi jujur daripada kaya tapi penuh dosa Bapak Ibu. Karena setiap kali kita menaruh batu di sana, dosa pertama. Timbangan yang kedua, dosa yang kedua. Bahkan ada yang mengelas timbangannya sehingga dia lebih berat pada
bebannya Bapak Ibu, berarti dosanya terus menerus itu Bapak Ibu ya. Yuk kita sekarang yang sudah mengelas timbangannya ambil, yang sudah mengasih batu di sana ambil. Ya bukan cuma batu Bapak Ibu, jualan bensin juga sama. Yang pakai ukuran ya kan, ukurannya dikurangin Bapak Ibu, itu kan teknologi kan bisa dikurangin, kita klik sedikit udah berubah ya kan. Selisih 0,01 kali sekian liter Bapak Ibu, berapa banyak dosa yang udah kita lakukan di sana. Ya, dilarang cinta, uang dan kekayaan yang tidak jujur. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Kerja keras dengan takut akan Tuhan menghasilkan berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, orang bijak menjaga lidah, orang bodoh bicara sembarangan. Bapak Ibu mungkin masih ingat kerusuhan yang baru saja terjadi. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Hanya lidah. Orang yang bodoh bicara mengakibatkan kerusuhan sekian banyak, berapa miliar kerugian negara dan kota, berapa banyak orang yang meninggal di sana hanya gara-gara lidah orang yang tidak bijak. Amsal 10 ayat 14 mengatakan orang bijak menyimpan pengetahuan, tapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ya, slide yang berikutnya Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan bisa pakai lidah kita untuk menjadi alat perang ataupun alat damai. Tinggal kita memilih mau menjadi yang mana. Perkataan bisa membangun atau menghancurkan. Kata-kata bisa menyelamatkan atau membunuh. Kadang-kadang yang bikin konflik di antara kita atau di dalam keluarga kita itu bukan setan. Kalau kita konflik kita bilang, oh ada setan di rumah kita. Bukan, tapi ada lidah yang tajam di sana. Ya, jadi Amsal bilang, kalau kamu nggak bisa berkata bijak, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam daripada tidak berkata yang bijak. Ya. Yang berikutnya yang keempat, hikmat baik kaum muda. Saya nggak ulang lagi, tadi udah dibacakan. Dan yang kelima adalah hubungan sosial atau dengan teman, dengan musuh, bahkan dengan orang miskin dan orang kaya. Ya, tinggal 1 menit saya akan percepat. Jangan pilih teman sembarangan. Dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi pergaulan itu mempengaruhi iman kita Bapak Ibu. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka gosip, maka kita juga akan ikut bergosip, ya kan? Kita nggak mau kalah. Oh, dia tahu itu ya, saya juga tahu ini. Ya, dia tahu itulah. Oh, saya juga tahu ini loh. Akhirnya gosipnya terus menerus Bapak Ibu ya. Jangan pilih teman juga karena hanya keuntungan. Ya, tapi berkumpulan dengan orang yang berdoa. Siapa pendoa di sini? Temani dia Bapak Ibu, karena kita akan menjadi pendoa-pendoa Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang berkumpul dengan pendoa, maka imannya akan terbangun. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ikut dengan orang yang marah, ya ikutan cepat marah Bapak Ibu ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang yang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Berbelas kasihlah kepada orang miskin. Kalau kita bertemu dengan banyak orang berbelas kasih kepada orang miskin, maka kita juga akan mengajarkan kepekaan sosial dalam hidup kita. Diajar untuk berbelas kasih dan bukan menyombongkan kekayaan. Kayaknya udah banyak yang merem Bapak Ibu. Kita lihat lagi videonya Bapak Ibu ya. Teman sejati itu bukan karena saldo, karena kasih yang tulus dan jujur. Amsal ajar kita bersikap lurus. Meskipun hidup kadang-kadang berliku dan kurus seperti saya Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, perempuan bijak dan rumah tangga. Saya nggak ulang lagi, tadi sudah Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting, Amsal ini adalah penggenapan dalam perjanjian baru. Ya. Saya bacakan Amsal 3 ayat 19 sampai dengan 20. Slide berikutnya. Ya, Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala, aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Apa yang kita dapat dari ini Bapak Ibu? Jadi Amsal itu adalah gambaran puitis tentang hikmat Allah yang dikatakan bahwa hikmat itu sudah ada sejak semula bersama dengan Tuhan yang mencipta.
Dan hikmat dan pengetahuan itu ikut terlibat dalam penciptaan. Itu kita tanam dulu ya. Dan hikmat itu adalah sebagai pribadi yang hidup. Yang slide berikutnya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ada padanan antara hikmat dan firman. Ya, Dia sudah ada sejak penciptaan dan bersama-sama dengan Allah Dia ada di dalam penciptaan itu. Jadi siapa sebenarnya hikmat itu? Lukas 11 ayat 31. Slide berikutnya berkata, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi jelas Bapak Ibu, hikmat yang dinyatakan dalam Amsal 8 tadi, setara dengan Yohanes 1 tadi, bahwa hikmat itu adalah firman yang ikut mencipta bersama-sama dengan Allah. Dan yang uniknya lagi Bapak Ibu, sekarang hikmat itu menjadi hikmat bagi kita semua, orang yang percaya. Di slide yang berikutnya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi jelas Bapak Ibu ya, membaca Amsal berarti kita adalah membaca Yesus. Dan ketika kita membaca Yesus dan mengakui iman percaya pada Yesus, maka hikmat itu akan menjadi hikmat bagi kita semua orang percaya. Ini slide yang terakhir Bapak, benar-benar terakhir Bapak yang ini ya. Pentingnya membaca kitab Amsal. Ya, not versus but. Artinya apa? Amsal bukan sekedar teori, tapi panduan hidup. Amsal bukan hanya untuk pendeta atau pengerja, tapi untuk semua jemaat. Amsal bukan hanya untuk zaman dulu, tapi juga untuk zaman sekarang. Amsal bukan buku motivasi, tetapi juga manifestasi hikmat Allah. Yang kedua, Amsal itu penting karena membangun karakter Kristus dan kehidupan rohani yang dewasa. Menjadi terang di tengah dunia yang gelap dan sebagai pelengkap bagi buah-buah roh. Ya. Dia penting karena apa? Memberi hikmat dan dalam keputusan harian. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga pekerjaan, keluarga, dan relasi. Dia menghindari kesalahan dari yang bodoh dan perangkap dari dosa. Dia mencegah kehidupan yang asal-asalan. Dan Amsal menolong kita hidup yang tertib, disiplin, dan benar. Dan Amsal menghindari perangkap dunia. Yang terakhir, Amsal penting karena pedoman bagi Allah untuk belajar menjalani hidup dengan bijaksana dan menghindari kesia-siaan serta kebodohan. Amin Bapak Ibu. Baca dan renungkan dengan urapan. Kita ditantang untuk membaca kitab Amsal 1 hari 1 pasal, lebih boleh Bapak Ibu ya. Dan kita akan selesaikan di dalam 31 hari ke depan. Nanti 31 hari ke depan saya akan cek satu-satu, udah baca Amsal semuanya belum Bapak Ibu ya. Ini benar-benar yang terakhir Bapak Ibu. Ini saya baru nemu tadi pagi hari Bapak Ibu, saya udah ulang lagi. Saya baru nemu, ini belum diucapkan ternyata ya. Hikmat itu artinya hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah. Hikmat artinya mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandangan Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Allah itu benar dan merupakan satu-satunya standar hidup yang layak. Amin Bapak Ibu, kita mau menjadi sesuatu yang berhikmat, sesuatu yang jalan benar. Yuk sama-sama kita ikuti hikmat dan iman pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan berkati, kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya iman percaya dan hikmat akal budi daripada-Mu ya Tuhan. Senantiasa memenuhi setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang percaya. Dan biar kami percaya ya Tuhan, dengan hikmat yang Engkau berikan itu, ada jalan yang benar. Ada langkah yang tepat, menjauhi daripada dosa, menjauhi dari jalan yang jahat ya Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan akan belajar menjadi orang-orang yang benar dan lurus hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dan ajaib. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja
urapan-Mu yang bekerja dalam setiap kami, sehingga kami memiliki hikmat dan kami memiliki urapan Roh Kudus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih.